Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Saryandini dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NIM 28921500076 Universitas Pancasakti Bekasi akan menjelaskan tentang teori konsumsi, perilaku konsumsi, prinsip konsumsi, perilaku produksi, prinsip-prinsip dan faktor-faktor produksi dalam Islam dalam mata kuliah Ekonomi Syariah dengan dosen pengampu Ibu Irvia Eriza, SPDI, MPD. Langsung saja kita ke penjelasannya. Teori konsumsi. Konsumsi secara umum didefinisikan dengan penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam ekonomi Islam, konsumsi juga memiliki pengertian yang sama, tapi memiliki perbedaan dalam setiap yang melingkupinya. Perbedaan mendasar dengan konsumsi ekonomi konvensional adalah tujuan pencapaian dari konsumsi itu sendiri. Cara pencapaiannya harus memenuhi kaidah pedoman syariah Islamiyah. Dalam ekonomi Islam, konsumsi tidak hanya sekedar menghabiskan nilai guna dari suatu barang, namun ada suatu nilai yang menjadi hal yang cukup penting dalam konsumsinya. Perilaku konsumsi. Perilaku konsumsi dalam Islam terdapat kepuasan dan perilaku konsumen dipengaruhi oleh nilai guna barang atau jasa yang dikonsumsi, kemampuan dari pelaku konsumsi untuk mendapatkan barang dan jasa, kecenderungan konsumen dalam pemilihan konsumsinya yang menyangkut budaya, selera, dan sebagainya. Perilaku konsumsi dalam Islam ini mengajarkan untuk bersikap murah hati dengan selalu memperhatikan kondisi lingkungan di sekitar. Bisa saja timbul kecemburuan di tengah masyarakat yang mengakibatkan konflik. Maka dari itu perlunya mempertimbangkan kondisi sekitar. Prinsip konsumsi. Dalam ekonomi Islam, konsumsi didasari oleh 3 prinsip dasar, yaitu yang pertama prinsip prioritas. Konsumsi dalam Islam lebih mengutamakan akhirat daripada nafsu yang bersifat duniawi. Dalam Al-Quran dan hadis, konsumsi duniawi adalah untuk masa sekarang, sedangkan untuk konsumsi ukrawi bersifat ibadah untuk masa depan. Semakin besar konsumsi yang bersifat akhirat, maka semakin besar pencapaian kesuksesan dan kepuasan. Demikian pula sebaliknya. Selain itu, konsumsi seorang muslim menjadi rasional ketika anggaran konsumsi ukrawi lebih banyak dibandingkan anggaran konsumsi duniawinya. Yang kedua adalah prinsip ketaatan kepada Allah. Prinsip ini mengandung arti bahwa konsumsi dilakukan dalam rangka taat kepada Allah. Prinsip ini memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan harta, barang, dan jasa melalui cara yang dibenarkan oleh syara, dari segi zatnya, cara memperoleh, cara memproduksi, dan tujuan dari konsumsi itu sendiri. Prinsip ketaatan kepada Allah menawarkan bahwa konsumsi harus didasari dan mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah melalui Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, prinsip etika. Islam memiliki seperangkat etika dan norma dalam berkonsumsi sebagaimana yang dituntunkan oleh Al-Quran dan hadis. Ada 5 prinsip etika. Yang pertama, prinsip kesederhanaan. Yang kedua, prinsip keseimbangan. Yang ketiga, prinsip kebersihan. Yang keempat, prinsip kemurahan hati. Dan yang kelima, prinsip etika kesopanan. Perilaku produksi. Menurut Yusuf Qaradawi, secara eksternal perilaku produksi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan setiap individu sehingga dapat membangun kemandirian umat. Kurva permintaan pasar tidak dapat memberikan data sebagai landasan bagi suatu perusahaan dalam mengambil keputusan tentang kuantitas produksi. Prinsip-prinsip produksi dalam Islam. Pada prinsipnya, kegiatan produksi, sebagaimana konsumsi, terikat sepenuhnya dengan syariat Islam. Yang pertama, tugas manusia di muka bumi sebagai khalifah Allah serta memakmurkan bumi dengan ilmu dan amalnya.
Yang kedua, Islam selalu memotivasi untuk kemajuan di bidang produksi. Yang ketiga, teknik produksi diserahkan kepada keinginan dan kemampuan manusia. Dan yang keempat, dalam berinovasi dan bereksperimen, pada prinsipnya agama Islam menyukai kemudahan, menghindari mudarat, dan memaksimalkan manfaat. Faktor-faktor produksi dalam Islam. Perbedaan antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional terletak pada filosofi ekonominya, bukan pada ilmu ekonominya. Filosofi ekonomi memberikan ruh pemikiran berdasarkan nilai-nilai Islam dan batasan-batasan syariah. Sedangkan ilmu ekonomi berisi alat-alat analisis ekonomi yang dapat digunakan. Dengan kerangka pemikiran ini, faktor produksi dalam ekonomi Islam sama dengan faktor produksi dalam ekonomi konvensional yang secara umum dapat dinyatakan dalam 1. Faktor produksi tenaga kerja, 2. Faktor produksi bahan baku dan bahan penolong, dan yang ketiga, faktor produksi modal. Sekian dari apa yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan, mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.